para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenankan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, sesuai dengan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15 tahun 2020 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2024. Saya selaku Presiden Komisaris Perseroan akan memimpin jalannya rapat ini. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Untuk menyelenggarakan rapat ini, perseroan terus melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 14 Maret 2024. 2. Menyampaikan pengumuman rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS melalui aplikasi isi.kese, dan situs web perseroan pada tanggal 21 Maret 2024. 3. Menyampaikan pengumuman keterbukaan informasi kepada pemegang saham terkait transaksi material sehubungan dengan transaksi penjualan saham pada PT Nusantara Baja Profil yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan. 4. Melakukan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS melalui aplikasi isi.kese, dan situs web perseroan pada tanggal 5 April 2024. 5. Menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi kepada pemegang saham terkait transaksi material sehubungan dengan transaksi penjualan saham pada PT Nusantara Baja Profil yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2024 dan 29 April 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan. Selanjutnya, sebelum saya membuka rapat, berkaitan dengan ketentuan persyaratan mengenai quorum kehadiran yang harus dipenuhi agar rapat dapat terselenggara dengan sah untuk membicarakan dan mengambil keputusan untuk mata acara rapat. Perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris Egi Anggiawati Padli, SHMKN, notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat mengenai berapa jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan rapat. Kepada Ibu Notaris, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk seluruh mata acara rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 4 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, pasal 86 ayat 1 UU PT, dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 garis miring 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pimpinan rapat, para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham perseroan yang terhormat, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan berdasarkan daftar pemegang saham perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adi Mitra Jasa Korpora, serta setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam rapat ini adalah mewakili sebanyak 11.032.485.057 saham atau mewakili 95,22% dari 12.111.376.157 saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dan oleh karenanya persyaratan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Selanjutnya, saya kembalikan
kembali jalannya rapat kepada Bapak pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Karena semua persyaratan dalam anggaran perseroan pun peraturan yang berlaku, pemanggilan dan quorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diadakan hari ini Kamis, tanggal 2 Mei 2024, dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Dimohon kepada Ibu Notaris untuk dicatat. Pimpinan rapat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15 tahun 2020, dalam rapat ini akan didahului dengan penyampaian secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan yang akan saya sampaikan selaku Presiden Komisaris mewakili anggota Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan merupakan salah satu produsen baja terintegrasi swasta terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi lebih dari 2,2 juta ton. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Perseroan menawarkan lebih dari 30 produk untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Perseroan juga memiliki kemitraan di lebih dari 40 negara yang terjalin dengan sukses. Sebagai perusahaan publik, Perseroan berkomitmen untuk terus berkembang dan bertransformasi menjadi produsen baja dengan standar kelas dunia, dengan dukungan sekitar 4.000 karyawan yang berkualitas. Mengantisipasi kondisi pasar yang menantang selama tahun 2023, seiring dengan harga baja dunia yang masih terus menurun, volatilitas harga komoditas, suku bunga dan inflasi yang tinggi, Perseroan mengambil langkah kehati-hatian dengan menjalankan strategi untuk menjaga tingkat margin yang diharapkan. Dengan strategi ini, Perseroan berhasil meningkatkan margin laba bruto menjadi 2 digit sebesar 11,1%, meningkat 1,8% dibandingkan tahun lalu, di tengah antisipasi ketidakpastian kondisi pasar. Namun di sisi lain, penjualan bersih Perseroan mengalami penurunan menjadi sebesar 709,8 juta dolar Amerika dengan volume penjualan sebesar 840 ribu ton untuk tahun 2023. Terlepas dari penurunan penjualan tersebut di tahun 2023, manajemen kembali berhasil untuk terus memperkuat kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, yang dapat dilihat dari total aset yang meningkat sebesar 42,3 juta dolar Amerika atau 3,6%, serta rasio-rasio kunci seperti rasio likuiditas dan solvabilitas yang terus menguat. Hal ini menunjukkan kapabilitas Perseroan yang kuat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Lebih lanjut, Perseroan yang kembali membukukan laba bersih untuk tahun 2023 ini menandakan pencapaian Perseroan yang melanjutkan tren laba bersih Perseroan 3 tahun berturut-turut. Pada tahun sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 November 2023, Perseroan telah mengalihkan sebagian asetnya yang dilakukan dalam rangka penyetoran atas penambahan penyertaan saham Perseroan dalam PT Nusantara Baja Profil. Penambahan penyertaan tersebut mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan di PT Nusantara Baja Profil dari semula sebanyak 3.960 lembar saham menjadi sebanyak 10.337.577 lembar saham. Upaya Perseroan untuk terus memproduksi baja berkualitas sebagai mother of all industries, disertai dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terus ditingkatkan. Komitmen ini tercermin dalam implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang didukung oleh penyelarasan Sustainability Roadmap dengan visi Perseroan sebagai salah satu upaya konkret dalam pemasangan PLTS atap tahap kedua yang meningkatkan total kapasitas terpasang di area operasional hingga sekitar 9,3 megawatt peak. Dengan visi A Better Future with Sustainable Steel, Perseroan bertekad untuk terus tumbuh dan menciptakan industri baja yang ramah lingkungan, mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua. Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan rencana penjualan saham Perseroan
pada entitas anak yang bernama PT Nusantara Baja Profil atau NBP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah 9.699.984 lembar saham kepada Yamato Kogyo Company Limited, Siam Yamato Steel Company Limited, dan PT Hanwha Indonesia. 2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat berwenang termasuk notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam kerangka rencana penjualan penyertaan saham perseroan dalam entitas anak, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Karena seluruh mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya, marilah kita mulai untuk membahas mata acara rapat tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Tibalah saatnya kita memasuki mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan rencana penjualan saham perseroan pada entitas anak yang bernama PT Nusantara Baja Profil atau NBP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah 9.699.984 lembar saham kepada Yamato Kogyo Company Limited, Siam Yamato Steel Company Limited, dan PT Hanwha Indonesia. Mata acara pertama rapat ini dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Objek dari transaksi penjualan saham PT NBP adalah penjualan serta pengalihan sebesar 76,07% saham NBP atau sebanyak 9.699.984 lembar saham yang akan dialihkan melalui transaksi jual beli saham antara perseroan dengan para investor strategis tersebut. Penjualan saham sebanyak 9.699.984 lembar saham tersebut dilakukan dengan nilai sebesar kurang lebih 319.501.000 dolar Amerika atau setara dengan 4.925.427 juta rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pertanggal 31 Desember 2023, yaitu Rp15.416 per dolar Amerika, di mana nilai transaksi tersebut akan disesuaikan dengan nilai aktual dari modal kerja, kas, dan hutang pada saat tanggal transaksi. Dan dalam hal terdapat penyesuaian, nilai penyesuaian tersebut tidak akan bernilai material. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui rencana penjualan saham perseroan pada entitas anak yang bernama PT Nusantara Baja Profil atau NBP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah 9.699.984 lembar saham kepada Yamato Kogyo Company Limited, Siam Yamato Steel Company Limited, dan PT Hanwha Indonesia. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di layar e-meeting hall fasilitas akses. Dari pemegang saham yang hadir, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mohon maaf, Pak, boleh nulis di eh,
Itu. Pertanyaan dari Pak Khairuddin, jumlah sahamnya 2.023.692.000, statusnya pribadi. Ini pertanyaannya yang di jumlah saham yang dijual untuk apa? Kemudian, benar ya, koreksi kalau saya salah ya Pak Herudin. Yang kedua, setelah terjual di dibagikan kepada pemegang saham, itu pertanyaannya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya meminta dari manajemen direksi dalam hal ini Pak Raymond untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairudin untuk pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama sahamnya dijual nanti untuk apa? Kemudian yang kedua untuk dibagikannya seperti apa gitu ya. Jadi em, mungkin saya jawab yang pertama dulu. Seperti yang udah diungkapkan oleh perseroan di keterbukaan informasi melalui website maupun OJK. em, Dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan perseroan dan seluruh pemegang saham. Nah, untuk yang kedua, tentunya untuk penggunaan dana tersebut em, akan mengikuti atau menempuh proses sesuai dengan keundang-undangan yang berlaku, aturan OJK, termasuk salah satunya adalah menempuh eh, mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS. Mungkin itu tanggapan dari kami, Pak. Thank you. Bagaimana Pak Hairudin? Sudah cukup? Sudah. Dari sisi Mizi Kesei tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Dari pemegang saham yang hadir, apakah ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Sudah tidak ada lagi, Pak. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, dipersilakan untuk memberikan suara sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada tata tertib rapat.
dari pemegang saham yang hadir, apakah ada yang setuju atau tidak setuju, Pak? Ada yang tidak setuju? Dari sistem easy kesei, terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain, sedangkan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, Pak. Yang hadir. Iya kan udah dibilang. Udah saya ngomong nih. Dari sistem easy kesei terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain. Kasih, Ibu Notaris. Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang keberatan dan atau memberikan suara abstain sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah mufakat, maka kami mohon kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya kami mohon agar hasil penghitungannya dapat disampaikan kepada rapat. Kepada Biro Administrasi Efek dan Notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan perhitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem easy kesei dan suara yang diberikan secara langsung dalam rapat, maka kami sampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Sebanyak 382.200 pemegang saham dari suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11.532.485.057 menyatakan setuju, Pak. Ibu Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara pertama rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Tibalah saatnya kita memasuki mata acara kedua rapat, yaitu pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang termasuk notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam kerangka rencana penjualan penyertaan saham perseroan dalam entitas anak, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. Penjelasan pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan ini untuk melaksanakan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa, termasuk menandatangani akta dan dokumen terkait yang diperlukan dalam kerangka rencana penjualan penyertaan saham perseroan dalam entitas anak. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang termasuk notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam kerangka rencana penjualan penyertaan saham perseroan dalam entitas anak, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat segera memberikan formulir pertanyaan. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting hall fasilitas akses. Dari sistem Easy Kesei, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Dari pemegang saham yang hadir, apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu? Saran berarti. Itu termasuk saran ya Pak ya? Bukan pertanyaan saya kira ya, Bapak pimpinan rapat. Pak Hairudin izin mohon menulis di kolom pertanyaan. Mohon maaf, mohon maaf Pak Hairudin. Bapak pimpinan rapat, ini pertanyaannya untuk agenda pertama ya. Yang agenda kedua hanya kuasa Pak. Hanya kuasa pada direksi. Hmm. Bagaimana Bapak pimpinan rapat? Ya, terima kasih Pak Khairuddin atas pertanyaan dan sarannya. Jadi mungkin secara agenda berkaitan lebih kepada agenda pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Royman selaku direksi bahwa use of proceed-nya nanti akan digunakan untuk perusahaan dan pemegang saham. Tadi sudah disampaikan di mata acara rapat sebelumnya. Ya, jadi salah satu rencananya adalah untuk digunakan untuk kepentingan perseroan dan seluruh pemegang saham Pak Hairudin. Tentunya setelah kita menempuh aturan-aturan yang berlaku um, dan tata tertib administrasi ya, ke OJK, ke RUPS gitu Pak Hairudin. Jika memang pada akhirnya sudah disepakati, tentu dananya akan dibagikan kepada pemegang saham Pak Hairudin sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Terima kasih. Saya kira cukup ya Pak Hairudin. Ada pemegang saham yang lain? Iya, iya Pak. Catat. Iya. Eh, belum sampai ke voting Pak, sebentar lagi. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Bu Notaris. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, dipersilakan untuk memberikan suara sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada tata tertib rapat. Dari sistem Easy Kesei, terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain, Pak. Dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain. Terima kasih. Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang berkeberatan dan atau memberikan suara abstain, sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat,
Maka kami mohon kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya, kami mohon agar hasil penghitungannya dapat disampaikan kepada rapat. Kepada Biro Administrasi Efek dan Notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan perhitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem Easy Kesey dan suara yang diberikan secara langsung dalam rapat, maka dapat kami sampaikan bahwa tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Sebanyak 382.200 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain, dan sebanyak 11.532.000.000, mohon maaf Pak, yang suara setuju 11.532.102.857 saham menyatakan setuju. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11.532.532.485.057 saham atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini menyetujui usulan keputusan untuk mata acara kedua rapat ini. Demikian penjelasan dari kami atas hasil perhitungan suara. Selanjutnya, rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian, rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara kedua rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, dan karena seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan dan diputuskan, maka saya menyatakan bahwa dengan ini, rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Kamis tanggal 2 Mei 2024 secara resmi ditutup pada pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Dimohon kepada Ibu Notaris untuk dicatat.